kemarin ada pertemuan antara tim hukum kubu 01 dan 03 yang kemarin juga menyatakan bersedia akan mendampingi Mas Bukhtar dalam proses hukumnya. Dan setelah kasus ini dicabut, apakah artinya sudah berakhir komunikasi antara kubu 01 dan 03 atau mungkin ada potensi untuk berkomunikasi lagi ke depannya begitu? Terima kasih, Pak Torim. Komunikasi tetap jalan antara tim hukum paslon 03 dengan paslon 01. Ya. Hari ini juga kami sudah mengadakan pertemuan sebetulnya, ya, dengan tim hukum paslon 01. Mengapa kita mengadakan pertemuan? Karena kita melihat tingkat kecurangan itu semakin masif, semakin banyak, ya, dan semakin intens. Nah, kita melihat di media sosial, di media-media mainstream, betapa banyak indikasi keberpihakan, betapa banyak intervensi dari berbagai pihak. Apakah itu pada tingkat desa dan tingkat kabupaten, ya, dan Pak Jokowi sendiri mengatakan dia netral, tapi dia tidak netral, dia berpihak. Memang, ya, dia bisa kampanye, ya. Dan dalam kampanye itu sebetulnya dia udah berpihak, tapi sebagai negarawan yang tidak lagi ikut dalam kontestasi politik, dia seharusnya berada di atas semua pihak. Nah, ini yang tidak terjadi. Jadi dalam masyarakat yang paternalistik seperti Indonesia, apa yang dilakukan oleh patronnya itu akan dilihat dan diikuti oleh kliennya yang di bawah. Nah, inilah implikasi dari pernyataan Presiden Jokowi yang bisa menjadi justifikasi untuk tidak netral pada tingkat lapangan. Jadi kalau ini yang terjadi, apakah pemilu itu akan betul-betul luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil? Nah, ini pertanyaan yang sangat kritis yang kita perlu tanyakan. Apakah saya khawatir? Apakah saya cemas? Saya harus katakan saya cemas. Saya tidak mengatakan saya tidak optimis, tapi saya cemas melihat masifnya pelanggaran yang terjadi sekarang ini. Nah, oleh sebab itu pertemuan kami, ya, tim hukum paslon 3 dengan tim hukum paslon 1 itu hanya untuk menyatukan persepsi bahwa kita sedang berhadapan dengan gelombang besar kecurangan yang terjadi pada proses pemilu dan pilpres ini, dan kita tidak ingin itu terjadi. Kita ingin menghentikan itu, kita ingin mengkonten itu, kita ingin memitigasi itu, ya. Sebab bagaimanapun hajatan kita untuk punya pemilu dan pilpres itu tidak bisa ditunda. Kita harus melakukan sirkulasi kekuasaan pada mereka yang betul-betul dipilih oleh rakyat secara jujur dan adil. Nah, jadi komitmennya hanya itu sudah, dan kita akan terus memelihara komunikasi.